Oke. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sahabat semua. Terima kasih berhadir kembali dalam kegiatan webinar Mageti Webinar. Ini tidak terasa Bapak Ibu semuanya bahwa kegiatan ini tetap berjalan walaupun dalam kondisi sudah mulai ada aktivitas ya. Tapi karena kebiasaan new normal ini terus membawa sampai hingga sekarang. Ini adalah pertemuan yang ke-25. Jadi nanti setelah ini nanti insya Allah akan disusul oleh pertemuan berikutnya yaitu dari Pak Supartoyo nih yang sudah hadir di antara kita di sini. Yaitu beliau akan berbicara tentang sesar aktif dalam pemetaan ruang di Indonesia. Hari ini sudah hadir ada Pak Amin akan membahas sebuah makalah yang cukup menarik ya. Karena berkaitan bukan hanya secara saintifik ya, tapi juga ada latar belakang sejarah, kemudian penggalian naskah. Jadi dari sisi kajian-kajian sastra juga ada masuk di sini, kemudian bagaimana caranya diupayakan menjadi sebuah makna, yaitu akan berbicara tentang rekonstruksi digital garis pantai di Selat Madura dari tahun 1200 ya betul. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya selaku host akan dibantu oleh Pak Indra Badi, Ketua Mageti langsung nih, karena beliau aktif melakukan penelitian di daerah Lusi ya Pak ya, Lumbur Sidoarjo. Jadi setidaknya juga sudah punya bekal nih kira-kira untuk menandingi Pak Amin Widodo untuk dalam kegiatan diskusi nanti gitu kurang lebih. Baik, izinkan saya bacakan CV Pak Amin, setelah itu nanti akan masuk ke Pak Moderator ya. Izinkan saya bacakan, ini ada CV beliau, ya ini atas nama Pak Dr. Insinyur Amin Widodo, MSI, saat ini sebagai lektor kepala ya, kemudian kelahiran Yogyakarta, dan kemudian tinggal di Yogyakarta tentunya, kemudian alamat kantor yaitu di kampus ITS Keputih, Surabaya. Kemudian hobinya futsal ya, cuma satu. Insya Allah masih aktif pada futsal ya. Masih. S1, S2, dan S3 diraih di UGM ya, semenjak 87, kemudian S2-nya 95, kemudian S3 doktoral di geologi di UGM tahun 2011 ya. Saat ini sebagai dosen tetap di Geofisika FTSP ITS, kemudian sebagai Kepala Pusat Studi Bencana ITS semenjak 2004 sampai 2009, kemudian duduk sebagai Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur semenjak 2007 sampai 2009, dan kemudian pernah menduduki juga sebagai Divisi Pendidikan Forum Perguruan Tinggi dan Pengurangan Risiko Bencana. Dan sebelumnya tahun 2012 sampai 2015 ya mendekati masa-masa saat ini yaitu Kepala Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim. Dan saya kira di sini publikasinya juga cukup banyak ya, jadi ada beberapa publikasi yang sudah dibuat secara untuk akademisi. Jadi di sini cukup banyak, tidak akan saya bahkan satu-satu, tapi saya cukup banyak sekali. Tapi kurang lebih di sini Pak Amin akan mengatakan sebuah materi yang menarik yaitu berkaitan tentang rekonstruksi digital garis pantai Selat Madura tahun 1200. Kurang seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan kepada Pak Indra Badri. Sedikit Pak Indra, setelah itu nanti kita akan putar film, kemudian setelah itu kita akan masuk ke diskusi atau ke pemaparan Pak Amin Widodo. Kalau seperti itu. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Kang Denny. Assalamualaikum teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya buat kita. Pak Amin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, lancar ya? Lancar, sehat. Yang penting jaga kesehatan. Nggak nyanyi dulu ini, July Morning. Ini sudah sore. Ya. Mau cerita apa ini Pak Amin? Kira-kira? Ya ini cerita hasil belusukan saya di beberapa tempat di Jawa Timur. Nah, ya. Hasilnya salah satunya ini, salah satunya. Ya. Dia mau merekonstruksi garis pantai dulu zaman Majapahit itu kayak apa? Nah, seperti itu. Sebenarnya menunjuknya ke sana. Ya. Banyak cerita ya tentang keberadaan kerajaan di sana, ya kan? Ya, jadi nanti kita ingin mendengarkan aspek geologi yang berhubungan dengan peninggalan-peninggalan peradaban
Majapahit ya. Sudah banyak juga yang membahas tentang punahnya Majapahit ya. Ini barangkali dari sisi lain Pak Amin akan bercerita hubungannya dengan pemindahan lokasi-lokasi kerajaan. Silakan Pak Amin, terima kasih sudah bergabung sharing ilmu di Mageti ini. Baik. Silakan Pak. Kita putar film dulu ya. Ya, izin Pak Amin ya, saya putarkan filmnya dulu. Ya, hasilnya ini. Oke. Secara geologis dan geografis, Provinsi Jawa Timur terletak di kawasan yang aktif. Proses geologi menyebabkan Jawa Timur banyak ancaman gempa, tsunami, gunung api, dan lain-lain. Permukiman sejak zaman dahulu selalu mendekati badan air seperti sungai. Kerajaan yang ideal dan kuat adalah jika suatu kerajaan dapat menguasai seluruh aliran sungai, sehingga menguasai pertanian di pedalaman dan perdagangan maritim di muaranya. Daerah aliran Sungai Brantas merupakan kawasan ideal untuk permukiman. Berawal dari Empu Sindo, memindahkan ibu kota kerajaan Medang di Jawa Timur di aliran Bengawan Brantas. Pada tahun 928 Syaka atau 1006 Masehi, yang mendirikan kerajaan Medang berwangsa Isyana sampai berakhirnya Majapahit. Bencana alam mulai dirasakan dari gempa, tsunami, gunung berapi, dan banjir Kali Brantas dan sungai-sungai di sekitarnya. Material letusan ini juga masuk ke Kali Brantas, menyebabkan laju sedimentasi pantai dan terpendamnya jejak-jejak peradaban. Material letusan gunung berapi menjangkau kawasan yang luas, mencapai lebih dari 20 km dari pusat gunung berapi, dan ini menutup sebagian besar peradaban di masa itu. Baik, saya share presentasi ya. Oke, silakan Pak Amin. Oh, belum diizinkan. Sudah dibuka di unmute ya. Oh, sudah. Sudah. Okay. Ya. Silakan Pak Amin. Ya. Sudah kelihatan kah? Kelihatan. Okay. Bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini sudah webinar yang ke-25. Mestinya harusnya mabuk webinar. Gitu. Tapi walaupun itu saya lihat pesertanya terus banyak. Yeah. Dan saya senang sekali. Baik, hari ini saya dari ITS mau mempresentasikan dari hasil kajian kita beberapa tahun di sekitar Kali Brantas. Jadi merekonstruksi garis pantai Selat Madura sampai tahun 1200. Jadi kita lihat seperti ini. Semua kita tahu bahwa tadi juga sudah ada gambarnya bahwa Kali Brantas itu sangat luas sekali. Dia meliputi daerah yang sangat luas dan sungainya pun yang masuk ke Kali Brantas juga sangat banyak. Nah, dan juga di sini ada produk yang sedimen yang luar biasa besar, terutama dari Gunung Kelut, karena Gunung Kelut itu aktif dan sudah aktif sejak lama dia. Jadi kita bisa melihat ini dasnya seperti ini, jadi ini sama seperti tadi. Jadi ini ada beberapa yang masuk ke daerah di sisi barat maupun di sisi timur, sehingga di sini kita bisa melihat. Nah, ini yang saya kasih, ini adalah Kali Konto, ini kali yang paling agak besar yang langsung dari Gunung Kelut. Ini yang setiap banjir dia membawa
material dari gunung berapi yang cukup besar. Nah ini kalau dari hasil, kalau kita melihat tadi betapa besarnya Kali Brantas, berarti pada zaman itu, pada waktu Empu Sindok tadi, tahun 1006 tadi, kalau mereka tidak menaklukkan Kali Brantas ini, mestinya mereka akan tidak akan bisa menggunakan wilayah sungai itu sebagai suatu kerajaan. Mestinya mereka harus menaklukkan sungai ini, seperti itu. Nah, cuman ini adalah gambar yang dilanjutkan oleh Belanda. Jadi ini lagi hipotesis kita bahwa sebetulnya sungai Kali Brantas itu sudah diatur sejak zaman tadi itu, sejak zaman Airlangga. Jadi dia sudah diatur membuat tanggul sepanjang itu supaya sungai itu tidak membanjiri permukiman pada waktu itu. Nanti kita akan lihat. Kalau ini yang dilakukan oleh Belanda, yang ini tadi dilakukan oleh Belanda. Belanda itu tinggal menambahi berikutnya dan membelokkan ke beberapa tempat tadi untuk supaya tidak membanjiri Surabaya. Itu khusus Belanda tadi. Sedangkan zaman dulu itu semua peradaban itu ada di daerah sekitar Mojokerto, Jombang dan lain sebagainya itu, sama Kediri. Nah ini kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Kali Brantas tadi, ada tadi Empu Sindok tadi, kemudian di sini yang terakhir nanti adalah Majapahit. Nah ini yang kita selusuri semuanya ini, gimana sih bentuknya kayak apa nanti seperti itu. Jadi kita yang mencari itu. Nah ini kita juga membaca dari beberapa istilahnya serat itu ya sama seperti itu. Jadi bahwa di kawasan daerah Majapahit dan sekitarnya itu sudah sering mengalami gangguan ataupun ancaman dari gunung api. Sebenarnya banyak sekali tulisan ini, cuma saya ringkas saja yang paling banyak, yang paling berdekatan. Jadi tahunnya itu berdekatan. Jadi tahun ini, setahun kemudian terjadi suatu hal yang sama, ya, seperti itu. Jadi misalnya ini ada gunung meletus, lahar dingin, Guntur Banyu Pindah seperti ini, 1256. Terus kemudian ada muncul Gunung Anyar. Kalau ini menurut dari Abdul Bahri itu bahwa ini ada sesuatu proses pengangkatan di satu tempat yang memanjang demikian. Dia sebutkan seperti itu. Kemudian pada itu ada juga meletus. Kita lihat tahunnya ini ada yang gempa bumi 1450, kemudian gunung meletus 1451. Ini berarti pada zaman itu tuh seperti horor, seperti itu. Sudah meletus, ada gempa dan lain sebagainya. Jadi terus-terusan seperti itu yang dialami oleh kalau ini zaman Majapahit kali ini. Sehingga tadi ada muncul ada Sirno Ilang Kertaning Bumi tadi 1400 tadi. Nah, kita mau melihat Gunung Kelut itu sebelum tahun 1920 itu seperti apa. Nah, Gunung Kelut itu dia mempunyai danau kawah yang sangat tebal, sangat dalam. Jika sebelum tahun 1020 itu letusan Gunung Kelut itu beda dengan yang lain, karena dia yang pada waktu meletus itu malah terjadi letusan lumpur dan menimbulkan banjir bandang. Jadi bukan baru setelah itu baru letusan magma berikutnya. Jadi kalau awalnya itu berupa banjir lumpur dan itu menimbulkan juga banjir bandang. Jadi ini sedimennya juga khas kalau banjir bandang dan banjir lumpur ini. Baru setelah airnya itu habis, lumpurnya itu habis, baru meletus magmanya seperti itu. Nah itu sebelum letusan Gunung Kelut itu seperti itu karakternya. Nah, sedangkan setelah letusannya magmatik, maka itu yang keluar adalah tadi sebagian besar ada abu, ada batu dan lain sebagainya. Nah, ini
contoh dari buku, dia sebutkan bahwa abu itu bisa mencapai jauh sekali. Jadi bisa mencapai ke Bali, bisa sampai ke Jakarta dan lain sebagainya. Tahun 1901 seperti itu. 1919 juga sama. Jadi kalau pas nggak ada angin ya jadi seperti itu. Tapi kemarin pada waktu 2014 ini suatu hal yang berbeda. Jadi bisa kita lihat bahwa karena ada pengaruh angin, maka di sini justru malah di daerah Blitar maupun Kediri itu pengaruhnya sangat sedikit. Nah, tapi ini lebih banyak abu itu menuju ke arah barat, ke arah istilahnya Solo pun malah terkena seperti itu. Dan dari data letusan 2014 itu tingginya bisa sampai 20 kilo lebih. Sehingga jarak jangkauannya itu menjadi sangat jauh. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian, nah ini ada video, ini Gunung Unsen di Jepang, tapi ini tentang dome collapse. Nah, jadi seperti dome collapse. Jadi kita mau melihatkan bahwa ini hanya untuk membayangkan saja. Ini kebetulan video ini agak baik dan jadi ini pyroclastic flow. Jadi yang terjadi. Ini yang seperti kalau di Merapi ya seperti inilah modelnya dulu. Wedus gembel lah macam. Nah, ini khusus pyroclastic flow. Tapi kalau yang di daerah, ini contoh di daerah Gunung Merapi kemarin, lahar hujannya bisa mencapai ke Jalan Magelang ini. Dan ini bisa melihat ini sangat fenomenal, karena di tengah jalan itu ada batu yang sangat besar, tertutup oleh pasir tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang terjadi kalau di Merapi. Ini hanya membandingkan bahwa Gunung Kelut itu pada waktu itu meletusnya sejak dia lahir sampai sekarang dia masih aktif seperti itu. Nah, ini sebagai contoh endapan lahar Gunung Kelut itu sampai ini jaraknya sekitar 25 kilo dari lokasi itu. Nah, dari situ kita kemarin ternyata endapan lahar Gunung Merapi, Gunung Kelut ini sebagian besar sama penduduk ditambang. Nah, karena ditambang tadi akhirnya kita bisa melihat di dalamnya. Ternyata ada tanah aslinya, ada bangunannya dan lain sebagainya. Ini jadi ada taman airnya ini di Sumber Beji Jombang sama Kedaton ini. Jadi ini endapan Gunung Kelut ini. Terus kemudian ini kalau di daerah Kumitir Trowulan ini lebih fenomenal juga karena di situ ditemukan suatu tembok yang memanjang. Apakah itu batas kabupaten, kerajaan Majapahit atau itu merupakan talut sungai dari karena di dekat situ ada sungai yang besar Kali Konto tadi. Jadi kita bisa lihat ini di Kedaton. Nah, ini kemarin kita survei di sini ini adalah di daerah Sumber Beji tadi. Jadi setelah digali, ternyata dia ada suatu bangunan tata air seperti ini, seperti kalau di Trowulan itu Candi Tikus. Jadi ini ada kolam demikian, di tengahnya ada ini air mancur aja, semacam air mancur dikelilingi. Nah, ini yang luar biasa, yang ini kedalamannya pada waktu digali sekitar 2 meter. Di 2 meter ini ada saluran yang masuk ke sini. Nah, ini airnya itu masih keluar dan bersih, bening. Kita belum surveinya sebelum sampai detail ini dari mana air ini. Apakah ada artesis, apakah dulu sudah ada pada zaman itu sudah menaklukkan artesis kemudian dimasukkan ke sini. Nah, itu yang ini kita belum bisa mencari ini dengan baik. Posisinya di mana? Kalau kita bisa mengetahui ini kayaknya ini menjadi lumayan karena ini airnya betul-betul bening dan itu bisa sampai 15 liter per detik.
Tapi ini pada waktu musim hujan ya ini kelelap sudah, ini dia nggak kelihatan kalau dia keluar airnya. Tapi pada waktu airnya disedot kita kelihatan. Nah ini nanti kalau ada yang tertarik dari Badan Geologi kayaknya ini juga sesuatu sekali. Karena ini zaman dulu sudah melakukan tata air yang luar biasa di sini. Ini pada waktu penggaliannya dan ini hasilnya yang sudah selesai. Ini di daerah Sumber Beji tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua di situs Kedaton. Jadi ini karena semua ini digali oleh penduduk tadi, ini untuk dipakai bahan sirtu. Ya, jadi kita kelihatan ini adalah tembok zaman dulu, tembok zaman saya nggak tahu ini zaman apa, Majapahit atau bukan kita. Dan di sini ada tanah peradaban tadi, tanah peradaban lama. Jadi ini ketutupan lahar, lihat ini ada batu-batu besar seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini seperti channel yang besar seperti ini. Nah, orang-orang menambang sirtu ini akhirnya kita bisa kelihatan dasarnya. Tapi di daerah di situs Kumiter itu lain lagi. Mereka menambang tanah yang ada, tanah peradaban asli ini untuk membuat bata sih. Karena sangat dalam akhirnya kelihatan ada satu tembok yang memanjang ini, sangat panjang. Dan ternyata di sini memang dia juga teruruk oleh lahar tadi di atas. Jadi seperti itu pada zaman itu. Jadi endapan lahar Gunung Kelut itu sangat jauh sampai 20 kilo lebih. Nah ini contoh banjir yang ada di Kali Konto itu besarnya bisa seperti ini. Jadi kalau pada waktu itu pada peradaban zaman itu belum bisa menaklukkan sungai, nah maka mestinya pada waktu itu tidak bisa hidup dengan baik. Jadi ini sebagai contoh. Ini meander sungai yang ada di zaman dulu, jadi begitu. Jadi ini ada meander yang bentuknya seperti ini, dan ini meandernya, dan ini dipakai oleh penduduk di sekitar. Jadi ini ada permukiman yang bentuknya meander. Jadi ini agak aneh juga. Jadi seperti itu. Ini yang ada terjadi di Mojokerto. Jadi pada waktu itu kalau zaman air langga tidak menaklukkan, maka ini akan banjir meander ini akan kemana-mana ya, dan akan ya mestinya akan menghancurkan kerajaan itu sendiri. Ada sesuatu lagi bahwa ini juga menjadi perhatian kita. Karena Sungai Brantas itu kan sudah sungai engineer, jadi sudah direkayasa, jadi sudah ditanggul. Tapi ada beberapa tempat di kawasan itu yang kayaknya ini penanggulannya ini aneh. Jadi seperti ini. Jadi ada yang masih lurus seperti ini. Bentuknya. Kenapa kok nggak diterusin seperti ini? Tapi dia membelok seperti ini. Ini karena ada sesuatu. Dan ini mungkin kita kalau nanti COVID ini selesai, kita lakukan pengukuran dari sini. Ini mestinya ada struktur. Mestinya begitu. Dugaan kita ini ada struktur. Bahwa ini dulu adalah sesuatu apa yang ini. Dan itu yang mau kita selidiki berikutnya. Jadi ini kenapa saya bilang seperti ini, karena ini ada suatu prasasti yang luar biasa. Jadi ini prasasti bahasa aslinya begitu dan bahasanya juga ini di batu andesit dan itu ukurannya sangat kecil. Tapi hurufnya itu kayak bahasa Jawa halus. Ya. Jadi kaligrafi semacam gitu. Saya nggak tahu orang dulu gimana caranya. Tapi ini juga menarik. Jadi kalau hurufnya itu banyak sekali, sangat halus, jadi kelihatan. Ini kalau dibaca, bacaannya seperti ini. Nah, cuman yang mau saya tunjukkan itu adalah ini. Jadi pada waktu itu abad sekitar tahun 1037 zaman air langga itu di daerah itu tadi, di daerah ditemukannya ini di daerah Krian itu sering banjir terus. Hampir tiap tahun terjadi banjir, sehingga membanjiri ini beberapa desa tadi. Di situ disebutkan tentang desa tadi. Nah, untuk menghentikan banjir itu, maka dibuatlah Waringin Sapta. Jadi semacam bendungan atau semacam tanggul yang dibuat oleh air langga 1037. Nah, ini untuk menghadapi tadi banjir yang hampir tiap tahun terjadi. Nah, ini menjadi bahasan yang menarik, nanti akan kita
buat berikutnya. Jadi ini kita mau mencari apa penyebab kok banjir terus-menerus pada waktu itu, kemudian bendungannya di mana? Bendungan Waringin Sabto itu ada di mana? Nah, itu yang mau kita cari. Dan mestinya dia berdekatan dengan tadi keberadaan dari prasasti ini. Ini di daerah Krian. Nah, daerah Krian. Jadi seperti itu. Nah, dari hasil belusukan itulah kemudian kita mencoba untuk mencari, ini mestinya garis pantai itu ada perubahan garis pantai pada waktu itu sangat ekstrim lah dari awalnya. Jadi kenapa kita seperti itu? Karena ini adalah dari hasil penelusuran komunitas ditemukan misalnya di Carat itu di daerah Porong sana, di daerah Patahan Watu Kosek, daerah Watu Kosek itu. Nah, di Watu Kosek itu ternyata di situ ada bekas pelabuhan. Itu sangat terkenal, mereka menyebutnya Raos Pecinan di daerah Carat itu. Jadi di sini ada pelabuhan, kemudian kita juga menemukan ada dusun Kedung Bocok. Ini sebetulnya dia menyebutnya di sini adalah sebuah rawa semacam itu. Nah, yang kita temukan luar biasa itu adalah di Terung ini. Jadi kita menemukan sesuatu, bukan kita, jadi dari hasil komunitas melaporkan ke kita, nah kita kemudian melakukan studi detail terkait dengan ini struktur apa yang ada di daerah Terung. Jadi di daerah Terung itu kita ditemukan seperti ini, ada satu bentuk bangunan yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, terus ditemukan semacam kita menyebutnya bandul karena ini ada lubangnya. Kalau zaman dulu mungkin ini jangkar, saya nggak tahu. Pada waktu itu kita menyebut wah ini jangkar ini untuk menambatkan kapal seperti itu. Jadi ini yang kita pada waktu belusukan menemukan di situs Terung seperti ini. Kemudian kita melakukan ini situs Carat tadi. Jadi ini pelabuhannya seperti ini. Terus kemudian dari kita melakukan pengukuran geolistrik di daerah Kadipaten Terung tadi. Jadi tempat ditemukannya bata tadi. Jadi ini hanya untuk mau melihat ini bentuknya kayak apa, seluas seberapa besar. Nah, seperti itu. Nah, kita lakukan geolistrik, akhirnya kita bisa menemukan bahwa ini kayaknya ini bekas bandar atau semacam pelabuhan sungai semacam gitu. Nah, semacam pelabuhan lah, semacam gitu. Karena itu daerahnya tadi sangat luas sekali. Jadi kalau kita bisa melihat ini misalnya ini bentuknya yang L tadi, ini daerahnya di sini itu di sini masih temukan struktur bata tadi, bandungan dari sini. Jadi ini bentuknya sangat luas sekali. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini kita tidak mengusulkan untuk digali karena di sini rumahnya padat, miliknya orang. Orangnya kebetulan tidak mau digali, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Cuman ini sebagai indikasi bahwa di daerah itu adalah sebuah pelabuhan ataupun bandar. Nah, kemudian kita melakukan setelah ditemukan beberapa bandar tadi, saat ini juga kita lagi melakukan sampling sedimen yang ada di daerah itu untuk melihat adakah sedimen laut di kedalaman berapa. Itu yang sedang kita lakukan. Tapi keburu lockdown tadi, jadi kita belum bisa menampilkan itu. Jadi kalau nanti misalnya kita mengebor di beberapa tempat dan kita menemukan endapan pantai, ya kita mungkin dulu di situ adalah pantai. Nah, kemudian kita mencoba untuk merekonstruksi garis pantai tadi. Jadi ini adalah peta topografi, peta satelit tahun 1972. Ini dari USGS. Jadi ini garis pantai pada waktu adalah seperti itu. Ini memang pengukurannya masih awal. Jadi ini hanya berdasarkan garis pantai yang ada beberapa tahun saja. Semestinya kalau ini kita nanti bisa mendapatkan data yang sangat banyak, terutama dari peta topografi maupun peta satelit tadi, mungkin kita bisa merekonstruksi lebih baik.
Tapi ini minimal ini sebagai satu kajian pendahuluan seperti itu. Jadi ini tahun 2000 seperti ini, tahun 2017 seperti ini. Jadi kemudian kalau dia dijadikan satu ya seperti ini. Jadi ada perubahan garis pantai tadi. Dan kalau kemudian dihitung, jadi misalnya perubahan dari tahun 1972 sampai tahun 2017 itu berapa meter di beberapa tempat tadi. Jadi seperti itu yang kita jadi ini masih seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa melihat rata-ratanya selama 3 tahun tadi. Jadi bukan 3 tahun, 3 kala tadi. Jadi tahun 72, 2000 dan 2017. Jadi ini rata-ratanya dia sampai 1837 meter, seperti itu. Nah, kemudian kita rekonstruksi balik, jadi seperti ini hasilnya. Jadi 2017 posisinya seperti itu, terus dihitung balik tadi 1750, kemudian 1400, kira-kira plus minusnya seperti itu, dan 1200. Nah, Terung itu menurut cerita mereka di situ tempat Raden Wijaya ada. Jadi asal mula dari Majapahit itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ini hasil rekonstruksinya seperti itu. Nah, itu tadi yang kemudian kita sajikan dalam bentuk videografis yang seperti yang saya buat tadi, yang sudah kita buat tadi. Dan ini nanti masih mau kita teruskan karena Canggu itu juga termasuk ada prasastinya sendiri bahwa dia merupakan pelabuhan. Kemudian nanti ada di sini ada beberapa toponimi terkait dengan nama desa yang menunjukkan bahwa di situ ada tempat namanya Plecing. Plecing itu tempat menginapnya orang-orang dari luar kota. Jadi semacam kos-kosan di daerah situ. Nah, ini kira-kira shoreline-nya itu seperti ini. Jadi 1200 seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini masih studi awal. Kalau tadi di videografisnya ini sudah ada perubahan di sini karena di sini di daerah Sidoarjo itu ada Kalanganyar. Ini mestinya dia ada yang membelok ke sini. Jadi ada yang membelok. Jadi demikian. Jadi ini peta lama menunjukkan seperti ini. Ini ada hanya mau menunjukkan pelabuhan itu ada di mana. Ini yang pelabuhan sungai. Jadi pada waktu itu kalau 1200 seperti ini berarti kan orang-orang itu masuk ke sini sangat dekat dengan Trowulan tadi, sangat dekat. Sehingga nanti dilanjutkan dengan kapal-kapal kecil masuk ke ke Mojopahit, daerah Mojopahit. Nah, ini gambar-gambar lama dari buku-buku yang sudah lama. Tapi petanya memang peta ini ada jalur perkapalannya seperti ini. Nah, ini kira-kira yang kita bisa sampaikan ini dari hasil kajian kita sementara. Kita mengharapkan nanti kalau kita bisa bekerja sama, tadi misalnya melakukan deskripsi umur lahar tadi, maka kita bisa tahu lahar itu terjadi pada tahun berapa, pada zaman apa. Lahar tadi sangat luas dan itu kayaknya yang menutup seluruh kerajaan peradaban pada waktu itu. Jadi kita nggak tahu apakah itu Majapahit atau itu yang sebelumnya, tapi itu termasuk yang paling dominan menutup daerah itu. Dan sebagian besar kalau kita lihat pada waktu ketutupan tadi, sebagian besar rumah-rumah itu ataupun rumah-rumah zaman lama itu sudah hancur, posisinya sudah hancur. Jadi tinggal istilahnya lantainya saja. Nah, jadi sebagian besar atasnya itu sudah tertutup oleh tanah. Jadi kayaknya tadi
ada juga gempa yang mempengaruhi daerah itu. Jadi ini kesimpulan kita seperti ini, laju sedimentasi Kali Brantas cukup tinggi sehingga mengakibatkan perubahan garis pantai yang relatif cepat. Material gunung Kelud berperanan penting dengan laju sedimentasi Sungai Brantas dan terpendamnya jejak-jejak peradaban di sekitar sungai tadi. Nah, jadi selain disebabkan oleh banjir, sedimentasi gunung meletus, tapi juga ada kejadian gempa di masa. Nah, ini tadi saran ini sebetulnya kita butuh kolaborasi, kita butuh data peta topografi, satelit, dan lain sebagainya. Dan juga butuh data-data arkeologis sehingga kita ini menjadi satu hal, menjadi suatu produk yang baik. Jadi kita mau melihat salah satu yang mau kita lihat itu Airlangga. Zaman Airlangga itu dia sudah menaklukkan Kali Brantas. Itu yang mau kita cari sebenarnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Amin. Ya. Nah, menarik sekali presentasinya ini. Kita jadi tahu bagaimana lingkungan peradaban di daerah kawasan Das Kali Brantas ya. Zaman dulu ternyata kalau di dalam pengembangan perkotaan itu memang daerah-daerah yang tumbuh sebagai kerajaan itu umumnya memang di daerah aliran sungai yang masuk dari muara ya. Jadi sampai menjorok ke dalam. Dan apa? Seperti kota-kota di pantai timur utara Jawa dan pantai timur Sumatera itu kerajaan-kerajaan itu masuk dari muara menuju pedalaman ya. Jadi memang mereka mencari titik aman di sana, mempunyai akses yang bagus, kemudian sumber daya air yang cukup untuk kehidupannya. Tapi kalau kita lihat tadi daerah Jawa Timur ini banyak ini ya kendala-kendala seperti letusan gunung api, kemudian mungkin ada gempa, ada laharik yang begitu, dan proses sedimentasi pelumpurannya sangat tinggi. Itu yang saya tangkap dari presentasi Pak Amin. Saya juga pernah datang ke sana ke daerah Carat ya dan Terung itu ya. Ya. Carat itu saya menemukan ada juga sumur minyak ya, sumur minyak. Oh ya, sumur minyak ya. Sumur minyak, terus ada kemudian di daerah yang candi-candi itu kita menemukan bahwa memang ada peradaban di situ ya, cuman persisnya karena bangunannya sudah sisa-sisa ya. Itu barangkali saya serahkan kepada Pak Denny, mungkin ada yang ingin bertanya atau melalui kolom chat, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Izinkan saya bacakan beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini Pak Amin ada pertanyaan Pak dari Pak Rahmat Fajar Lubis. Ya Pak Rahmat tepatnya. Izin bertanya, apakah data ini sudah dikorelasikan Pak dengan perubahan garis pantai di Semarang, Jakarta atau sekitarnya pada akhir-akhir abad ini Pak? Recently atau yang terbaru lah mungkin Pak. Kemudian saya sambung Pak ya. Ya. Saya sambung dengan pertanyaan dari Pak Johan Arif. Apakah kerajaan Majapahit ini pernah mengalami kepunahan Pak? Itu Pak pertanyaannya dua. Apakah sudah dikorelasikan dengan perubahan garis pantai di bagian utara dengan beberapa data sebelumnya atau yang terkini? Dan satu lagi, apakah kerajaan ini punah Pak? Silakan Pak. Oke. Jadi kalau karena ini penelitiannya masih baru dan ini masih butuh verifikasi, istilahnya demikian,
verifikasi termasuk tadi data bor, terutama untuk melihat ini mestinya kalau di sini bekas pantai, mestinya kalau saya ngebor beberapa meter tadi, mestinya kita bisa menemukan endapan pantai pada waktu itu. Nah ini verifikasi itu belum, sehingga kita belum berpikir jauh sampai ke mengkorelasikan dengan garis pantai yang lain, seperti yang tadi di Semarang dan Jakarta dan lain sebagainya. Jadi ini kayaknya nanti kalau mau menuju ke sana memang kayaknya menjadi menarik, suatu bahasan yang menarik. Kemudian yang kedua terkait kepunahan. Ya. Jadi kalau kita lihat data tadi dari serat Pararaton tadi, misalnya mestinya gempa dan gunung meletus dan banjir tadi menjadi suatu ancaman yang serius bagi mereka. Apalagi ada gempa. Daerah gempa itu di situ gempa yang pernah tercatat itu tahun 1836. Itu gempa itu cukup besar dan karena dia menghancurkan banyak bangunan pada waktu itu. Ini terjadi di daerah Mojokerto juga 1836. Kalau MI-nya sekitar 7 sampai sekitar itu. Jadi kalau kita lihat bangunan bata seperti yang di Majapahit, mestinya dia akan rontok kalau gempa MI 7 tadi. Sama seperti di Jogja, kan bangunannya banyak yang rontok. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, maka peradaban pada zaman itu kayak mengalami teror yang terus-menerus. Karena tahunnya itu sangat berdekatan. Ada gunung meletus, ada kemudian ada gempa, ada banjir, dan lain sebagainya. Nah, mestinya itu membuat orang menjadi mungkin akan pindah saja. Jadi pindah atau mungkin, kok istilahnya mungkin bukan punah ya, pindah aja mungkin. Pindah kemana kita tidak tahu. Jadi begitu mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih Pak. Ini menyambung dengan gempa, Pak. Ini Pak Amin, apakah ada sumber Pak? Sumber dari mana Pak? Mengenai data gempa ini Pak? Apakah mungkin ada tahunnya Pak? 1836. 1836 ya. Dari Pak Suparto ini Pak. Oh itu ada Pak Parto. Pak Parto ya. Nah ini data ini di BMKG banyak nih. Ya. Tahun 1856 Pak ya. 1836 terus ada 1867, itu ada satu gempa besar itu terjadi di Jogja, tapi pengaruhnya sampai ke Jawa Timur. Ya. Nah, itu tercatat di ada seratnya, ada catatannya dari Paku Buwono kalau nggak salah. Ya. Oke, terima kasih. Ini juga menjawab dari Pak Suparto, ini ada dari katalog gempa bumi yang dibikin BMKG Pak ya. Ini memang tercatat tahun 1836 itu ada tepatnya tanggal 22 Maret 1836. Ya tidak terjadi tsunami Pak. Baik begitu Pak Supartoyo. Kemudian ini pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Lukman Sutrisno. Pada zaman Majapahit ataupun Kahuripan atau Jenggala, apakah pelabuhannya itu di Ujung Galuh atau di utara Pak, daerah Tuban? Kemudian bagaimana pengendapan di utara? Apakah sangat intensif Pak, sangat kuat gitu Pak? Maksudnya di Tuban tadi ya? Ya, apakah pelabuhannya itu di Ujung Galuh atau di utaranya Tuban, Pak? Kemudian yang keduanya itu pengendapannya itu bagaimana, Pak? Apakah sangat kuat sekali atau tidak, Pak? Ini kalau Tuban kan di balik, istilahnya di pantai utara ini jauh, ini kayaknya tidak berhubungan. Nah, memang tadi di Prasasti Kamalagian tadi memang disebutkan bahwa di situ itu setelah dibuat Air Langga tahun 1037 tadi membuat tanggul ataupun bendungan yang besar sehingga semua orang senang. Akhirnya di daerah itu dimerdekakan dengan ditandai dengan prasasti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa pada waktu itu ya pelabuhannya ya di sekitar situ. Nah, cuman di situ memang disebutkan Ujung Galuh justru malah lebih jauh, tidak menuju ke Surabaya, tapi lebih jauh. Di prasasti itu ya. Prasasti itu posisinya di Krian. Posisinya, sekitar itu. Jadi kayaknya tidak, kalau yang Tuban kita tidak tahu. Kita belum kan menurut saya nggak ada perhubungan. Ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Marupin Sudibyo nih Pak. Ini Pak Marupin. Atau ini saya kira izin aja nih Pak Marupin langsung. Yang ngomong dewa ya Marupin. Ayo ngomong. Ngomong Pak Awin. Selamat sore. Nah,
Terima kasih Pak Indra, terima kasih Mas Ya, Denny. silakan. Ya, pertanyaannya 2 Pak. Yang pertama ini kan kita tahu kalau kawasan Delta Brantas itu kan aktif secara tektonik. Nah, terus kemudian di masa silam itu kan ada cerita yang itu juga sudah terverifikasi kalau Airlangga itu membangun bendungan Waringin Sapta. Karena ada peristiwa yang dikatakan sebagai Pabanyu Pindah yang kemudian disebut dalam prasasti Kamalagian itu. Nah, ini saya punya gambaran pemikiran sederhana. Ini bisa nggak kira-kira yang terjadi pada saat itu ada satu peristiwa tektonik yang kemudian membendung aliran Brantas sehingga memotong aliran Brantas sehingga airnya itu tidak mengalir ke laut tapi seperti tertahan dulu seperti peristiwa yang pernah dialami di Mississippi pada saat gempa New Madrid abad silam. Dan saat itu administrasi Airlangga melakukan sebuah rekayasa teknik untuk mengubah arah aliran air sungai dari yang lewat alur lama menjadi alur baru. Kira-kira bisa seperti itu enggak? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak, ini sekalian aja, Pak. Ini kan kita juga tahu bahwa di zaman Hindia Belanda, kalau tentang timeline-nya kapan saya kurang begitu paham, tapi di zaman Hindia Belanda itu ada rekayasa teknik besar untuk memindahkan muara Sungai Bengawan Solo dari yang semula di dekat Surabaya menjadi ke ujung Pangkah, Pak. Yang itu kalau sekarang kita lihat di Google Earth itu sangat kelihatan sekali kan ada kanal lurus itu yang langsung mengarah ke utara. Ya. Itu kan alasannya karena sedimentasinya bisa dikhawatirkan mengganggu kedudukan pelabuhan Surabaya. Ya mungkin bayangan kita mungkin akan terbentuk tombol atau apa gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau dari pemaparan Pak Amin tadi, kita kan juga tahu bahwa volume letusan Kelut itu sangat besar dan itu berlangsung berulang-ulang. Ya. Sehingga secara kualitatif, ini saya belum melakukan perhitungan, tapi secara kualitatif mungkin volume sedimen yang digelontorkan Sungai Brantas ke arah laut itu mungkin lebih gede daripada Bengawan Solo. Sementara kita tahu bahwa muara Sungai Brantas, Kaliporong terutama, itu kan tidak begitu jauh juga dari Surabaya. Nah ini ada nggak semacam rekayasa teknik yang sempat terpikirkan untuk mengatasi persoalan ini di masa depan? Ya supaya dalam tanda kutip Surabaya tidak tenggelam oleh lumpur, Pak. Ya, begitu. Silakan. Baik, untuk yang pertama tadi ya semua tergantung data. Kalau ada data yang mendukung demikian, memang di bukunya Daljuni kalau saya ya. Ya, Pak. Di situ ada satu daerah antara sekian jauh naik demikian. Nah, ya. Kalau kemudian kita lihat dari data peta Pusgen yang baru saja dirilis, tapi memang itu juga harus dilakukan penelitian. Kan di sebelah utara Sesar Kendeng itu dia bergerak 0,1 cm per tahun. 0,05 apa sekitar itulah. Taruhlah 0,05 cm per tahun. Nah, kalau itu dibalik sampai 1.200, itu naiknya ya seperti gunung yang sekarang ada ini, yang menjadi bukit yang ada di sekarang itu. Dan itu bisa membelokkan Kali Brantas langsung membelok ke arah utara. Ya, boleh-boleh saja sih. Jadi ini tergantung nanti data pendukung. Kalau saya masih belajar tadi dari prasasti Kamalagian tadi, bahwa di situ banjir tiap tahun. Dia menyebutkannya seperti itu. Terus merugikan banyak petani yang ada di sekitarnya, sehingga dia menimbulkan ketidakpercayaan lah terkait dengan Airlangga tadi. Akhirnya Airlangga bekerjasama dengan masyarakat membentuk dawuhan tadi, membentuk bendungan tadi. Itu yang kita kemudian ada satu kajian yang menarik juga tahun 1037 kan sekitar November pada waktu itu pembangunannya. Nah, itu kalau ditarik pada zaman itu ternyata pada waktu itu ada proses yang kita kenal sekarang ini namanya supermoon tadi. Jadi pada waktu bulan Oktober kalau ditarik kembali ya tahun 1037 Oktober itu terjadi suatu bulan yang sangat besar sehingga di situ air laut merusak masuk ke dalam itu sangat jauh. Nah, pasang naik sangat tinggi intinya. Pasang naik sangat tinggi. Ya. Kalau garis pantainya sangat dekat kan berarti otomatis ya hancur-hancuran lah sebenarnya. Iya betul ya. Ya. Enggak itu yang lain nah ceritanya. Tapi kalau yang patahan tadi kayaknya juga menarik nanti kalau asal ada data nanti. Iya jelas Pak. Datanya itu yang paling susah. Kalau patahan yang pelan-pelan itu kan susah. Iya. Kemudian kalau yang ujung Pangkah kita mungkin tidak bisa mungkin kita
sedimen dari Gunung Kelot otomatis kan masuk ke Kali Brantas semua. Masuk kemana kalau selain nggak ke situ? Nah, akhirnya itu membentuk delta Sidoarjo itulah maksudnya gitu lah. Ya, ya. Nah, dulunya sungainya biasa lebar antara Kali Porong itu sendiri dan Kali Surabaya seperti itu. Dulunya mereka sendiri menjadi satu pantai tadi yang saya gambarkan tadi kira-kira. Ya, ya. Menarik. Oke. Bagaimana Pak Marufin? Cukup? Ya, cukup sementara Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Arif. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi berikutnya Pak dari Pak Rehan Biadilah nih Pak, dari pantai selatan Madura dan pantai utara daerah Tapal Kuda seperti kolam. Apa yang menjadi aspek strategis dari laut Pak? Dari laut atau dari Selat Madura Pak? Kalau kita melihat dari sejarah munculnya peradaban di sungai tadi, ya itu menjadi jalan masuk utama istilahnya menuju ke kerajaan peradaban pada zaman itu, termasuk yang sekarang itu jalan masuk menuju ke Surabaya tadi seperti itu. Jadi ada jalannya itu ada 2 jalan, jadi ada dari utara, ada juga dari Selat Madura tadi, dari Selat Madura. Jadi lewat Porong tadi mendekat menuju ke jadi kalau menurut prasasti tadi itu sangat menarik. Jadi begitu pelabuhan itu jadi, maka kapal-kapal itu datang dari berbagai luar tadi, kemudian mereka berdagang mengambil barang-barang dia menyebutnya di ujung Galuh itu menuju ke arah hulu. Jadi seperti itu. Ke arah hulu ya, menuju ke arah hulu. Jadi mereka berdagang menuju ke arah Trowulan dan lain sebagainya itulah teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Ya kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Amin. Baik Pak Indra, ini mungkin ada beberapa pertanyaan secara langsung bisa dilempar kepada forum Pak. Silakan bagi sahabat semua yang ingin bertanya langsung saja dibuka mic-nya. Silakan. Ada yang ingin bertanya langsung? Saya mau bertanya Pak. Oh ya. Lagi. Wah, Mandang Mas. Silakan Pak Andang. Mantap ini. Dari Prancis ini ya. Ada 2 Pak Amin, menarik sekali ini risetnya yang sedang berjalan. Yang kedua, yang pertama saya mau tanya, waktu kita sama-sama ke tempat bendungan purba yang kayak raket itu masuk di mana itu? Ingat nggak itu? Orang-orang jadi bingung ada bendungan raket. Jadi itu ada di daerah Mojokerto, kota Mojokerto. Dalam konteks ini semuanya itu udah sampai masukkan ke siapa yang bikin dan sebagainya? Belum ada sejarahnya, saya tanya ke sana. Nggak ada yang punya data belas sejarah itu, nggak ada. Jadi dulu itu ada satu bendungan yang timbul istilahnya begitu ya istilahnya. Jadi ada dataran, terus kemudian ada satu bendungan bentuknya seperti raket memanjang ke arah selatan, ke arah timur, selatan. Nah, sampai sekarang kita belum meneliti lebih jauh. Memang setelah kita melakukan istilahnya jojoh, istilahnya kita kan untuk mengetahui sebelum pakai geolistrik kita menciptakan membuat alat semacam kita nyebutnya geojojoh. Jadi kita jojoh, sekitar 2 meter ini ada struktur, hanya begitu. Oke, jadi masih belum tahu itu bangunannya siapa dan sebagainya, belum tahu ini. Belum tahu. Oke, yang kedua saya tanya, kalau dari data oil and gas dan seismik dan juga pemboran-pemboran yang ada di sana dan stratigrafi, kita tahu di Pliocene sekitar sampai ke Pliocene atas 2 juta tahun yang lalu itu masih laut di daerah situ, daratan itu. Bahkan ada formasi Selorejo yang Pleistocene, kemudian Klitik yang Pleistocene itu masih laut juga. Kemudian ada formasi Tambak Romo, Lidah, dan akhirnya jadi Notopuro volkanik waktu Pleistocene atas itu. Nah, ini area-area umur yang sangat kritis ketika kita mulai bicara soal daerah sepanjang Tapal Kuda masuk ke dalam sampai ke Rembang itu tadinya laut semua itu.
tadinya laut semua. Di utara adalah darat, di selatan adalah gunung, terus di tengah-tengah itu laut. Teluk atau Selat Madura itu dari dulu itu dari Rembang sampai sekarang jadi maju terus. Jadi kalau sampean tadi bikin mulai zaman Majapahit sampai tahun 2020, itu sebelum Majapahit pun sampai sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, atau misalnya sekitar 500.000 tahun yang lalu atau 250.000 tahun yang lalu, Topuro dan sebagainya. Itu sebenarnya pantainya jauh menjorok lagi ke dalam. Nah, ini kalau itu dihubungkan dengan sejarah, bisa saja sampai sejarah ke manusia purba, di mana pantainya waktu itu. Jadi saya sarankan kalau sudah selesai dengan zaman Majapahit, mundur lagi Pak, sampai ke Rembang sana. Siap. Sampai ke Trinil dan sampai ke Sangiran. Itu karena pada waktu sebelumnya, kalau kita di Sangiran melihat lapisan-lapisannya, itu adalah lapisan laut semua, setelah itu jadi darat. Artinya dari laut ke darat pasti ada pantai. Ya. Nah, ini menarik karena ya mau dibikin kayak gimana pun juga namanya teluk atau Selat Madura itu dari dulu memang ada di sana mulai dari jutaan tahun yang lalu. Jadi maka saran saya buat tim ITS, setelah selesai Majapahit tolong mundur lagi ke belakang deh sampai zamannya manusia purba. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin ini saya beritahukan aja juga sekalian, berarti tanggal 11 Juli besok saya mengundang ahli arkeologi dan ahli paleontologi dari ITB, Pak Zaim, untuk bercerita terkait dengan Homo erectus mojokertensis. Nah, maksudnya itu ini tadi terkait dengan usulan dari Andang tadi. Jadi ini pantainya zaman dulu di mana? Nah, seperti itu. Jadi kita sangat berharap kalau nanti ada yang tanggal 11 ada waktu, tanggal 11 itu hari Sabtu. Jadi ini ada dari arkeolog dan ini disebutkan di situ ada pada waktu Pleistosen itu gundukan-gundukan itu ada di mana? Jadi posisinya itu nanti terakhir mungkin saya bagikan gambar itu. Kalau nggak salah dulu di itu loh Pak, pernah dibagi di Mageti itu loh, yang Hari Widianto. Nah itu di situ. Nah, dia saya undang ke ITS, ya webinar juga sih. Oh iya Pak. Tanggal 11. Baik Pak, ini masih kaitan dengan ini. Saya kira di sini ada Pak Johan Arif nih Pak, ahli paleontologi Pak. Mungkin bisa kasih pandangan sedikit Pak. Oh, Pak Johan Arif. Johan, silakan Pak Johan. Ada nggak? Ada Pak Johan Arif nih. Oke, mungkin lagi menyimak Pak. Ya. Baik, silakan. Oh ya, silakan Pak Ini Johan. Ada. Silakan Pak Johan. Ya, ini saya belum tahu juga itu jawabannya itu. Mungkin nanti kalau ini sudah ini. Saya sendiri maaf ya nggak tahu saya. Oke, terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. Baik, dari teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang mau bertanya langsung juga boleh. Silahkan, masih ada waktu nih Pak. Masih ada kesempatan. Silahkan Pak. Ya. Baik, saya juga mengingatkan ini kesimpulan dari kegiatan hari ini. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Amin Widodo bahwa laju sedimentasi kali berantas yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan perubahan garis pantai yang relatif cepat. Nah, kemudian ini masuk ke pertanyaan ini Pak. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Fajar Lubis lagi nih Pak. Yang menarik kenapa bukti-bukti peradaban awal itu lebih banyak ditemukan di selatan Jawa? Begitu Pak pertanyaannya Pak. Silakan Pak tanggapannya Pak. Jadi kalau kita lihat geologinya kan jelas di bagian utara kan sebagian besar adalah batuannya jelas dari batuan lempung, kemudian dari batu gamping dan sebagainya. Dan itu semua adalah daerah yang istilahnya airnya sangat sedikit, nah, seperti itu. Sedangkan di bagian selatan ada daerah vulkanik yang memberikan tanah yang subur, air yang luas, ada air mengalir yang sungguh deras dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi incaran semua orang kayaknya seperti itu zaman dulu, sehingga banyak kerajaan yang ada di sana. Tapi memang ada beberapa tempat di daerah Lamongan itu kita juga pernah ke sana bahwa di situ ada bekas peninggalan dari air langga juga. Bahan candinya itu dari limestone, jadi batu gamping. Jadi dia dibuat kotak-kotak, kemudian dilubang-lubangi menjadi satu
bangunan tadi. Nah, dan saya lihat di situ juga candi tadi sudah hancur juga, kayaknya juga ada terkait dengan kegempaan yang ada di situ. Ya, ya. Jadi kenapa gitu? Kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, mungkin dari Bapak yang lainnya yang ingin disampaikan, silahkan Pak, masih ada kesempatan waktu. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari chat nih, baru masuk, Pak, dari Pak Ermawan Reskin Wibowo. Kalau metodenya itu modifikasi dengan berbagai kemungkinan kejadian alam dan non-alam, kegagalan teknologi dan lain-lain. Apakah dapat diprediksi Pak, Pulau Jawa 500 tahun lagi akan seperti apa kira-kira? Kadoan, terlalu jauh memprediksi. Terlalu jauh Pak ya. Kan kita sudah nggak ada. Ya, itu sama dengan meramalin besok apakah terjadi gempa, ya kan nggak tahu juga. Memang kalau di bukunya memang perubahan garis pantai tadi memang kelihatan bisa aja dibuat sih. Ya, ya. Tapi itu terlalu jauh. Tapi mungkin ya kalau untuk kajian khusus mungkin kayaknya menarik. Ya. Baik, terima kasih. Silakan mungkin dari Bapak. Langsung silakan. Ini Pak Agus. Oh bukan. Oh bukan ya, Agus. Agus Sayadi mau tanya? Mau tanya langsung, Pak Agus silakan. Oke, tidak ada. Baik, silakan dari Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya juga boleh. Ini masih ada waktu ya. Jadi sebelum kita menutup di penghujung acara, mungkin bisa dilemparkan lagi. Kalau untuk data LIDAR belum ada Pak ya? LIDAR belum. Belum. Ya, kayaknya makanya kita sangat butuh tadi kolaborasi tadi. Jadi misalnya untuk analisis karbon umurnya tadi yang menguruk candi dan rumah-rumah, kalau kita bisa tahu kan jadi tahu istilahnya oh ini terjadi kapan-kapan dari situ. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ini juga saya mengingatkan lagi tadi bahwa sarannya itu diantaranya harus ada kolaborasi riset Pak ya. Iya. Dari berbagai pihak khususnya arkeologi dan antropologi. Saya kira juga dari ini Pak, dari arkeologi apakah sudah ada Pak dari Arkenas Pak atau dari Balar itu Pak sudah melakukan penelitian sana? Itu kita kerjasama dengan BPCB Jawa Timur. Jadi itu kita kolaborasinya dengan BPCB. Jadi mereka juga belum bisa menentukan ini umurnya kapan, belum. Jadi tapi sebetulnya ini bangunan itu milik Majapahit ataupun Kauripan ataupun yang lain nggak tahu juga akhirnya. Nah, kalau dibantu oleh geologi tadi kan dapat lahar tadi mungkin ada yang bahan organik yang bisa kita tes jika kita bisa tahu oh ini zaman sebelum misalnya pas zaman air langga misalnya. Terus ini zaman Majapahit. Akhirnya jadi tahu seperti itu. Itu juga sangat penting. Karena bangunan itu perlu diketahui juga bata-bata yang ada di Trawulan itu batanya beda jauh dengan bata mereka sudah bata nggak mulus, istilahnya clay semua enggak, tapi ada campuran bata yang lain. Jadi ada pecahan bata, ada pecahan batu, ada andesitnya juga. Jadi dia seperti konglomerat atau breksi lah semacam itu. Ya. Tapi padat. Nah, itu yang beda. Kita tidak tahu memadatkannya kayak apa. Kalau kita masuk ke Museum Trawulan itu ada satu bata yang mulus sekali, hanya tipisnya sekitar 5 cm, ya. Tebalnya 40-40, diangkat sangat berat. Saya nggak tahu. Mungkin ada isinya ya. Ya itu apakah itu man-made Pak ya? Jadi artinya man-made. Ya. Jadi bukan alam. Man-made zaman dulu kita mau makanya zaman dulu itu kayak enggak ini kayak apa nah seperti itu yang mau kita cari. Mungkin kita bisa menemukan teknologi zaman dulu dan itu bisa diterapkan teknologi saat ini. Salah satunya itu yang mau kita cari itu adalah bagaimana mereka merekatkan bata sangat rekat tanpa semen. Nah, kalau kita bisa mengetahui itu, kita tidak butuh semen. Ya, baik Pak. Terima kasih juga. Ini juga menarik Pak bahwa kebutuhan batu gamping saat itu kebutuhan semen itu belum tergantikan. Kalau misalnya teknologi yang sudah ditemukan Pak, itu bakal menarik Pak. Nah ya, itu ya, kan. Jadi saat ini belum ada Pak ya untuk penggalian informasi mengenai teknologi saat itu Pak ya? Masih sedikit. Dan itu masih peluangnya masih jauh. Terutama khusus bangunan candi yang masih utuh tidak jatuh kena gempa. Nah itu yang harus dicari. Ada candi namanya Candi Pari. Itu hebat. Candi Pari itu luar biasa. Saya nggak tahu kenapa kalau dia masih berdiri itu menurut saya luar biasa. Dan itu batanya sangat baik. Dia hanya lapuk karena digigiti
digigiti burung gereja kayaknya. Ya. Jadi di luarnya itu sudah mulai keropos tapi karena burung. Baik Bapak Ibu semuanya, Pak Amin ada lagi tambahkan atau Pak Indra Badi mungkin? Belum kita tutup, Ini Pak. Pak Amin, jadi di sekitar Candi Pari itu kan ya, kemudian di sekitar dekat bandara itu daerah yang ada Tawangalun. Ya. Nah itu kemudian itu kan ada candi-candi yang terdiri dari bata ya, bata yang itu juga kelihatannya di sekitarnya itu ada, kalau yang di Tawangalun itu kan karena ada beleduk-beleduk juga itu apa namanya bubble-bubble di situ. Ya. Mungkin itu dibangun ketika ada bencana barangkali ya kita itu. Apa itu merupakan peninggalan Majapahit atau kerajaan mana itu? Tapi dia kan dari bata-bata juga candi-candinya itu. Jadi kelihatannya ada tempat pemujaan di situ mungkin ketika itu ada bencana juga di sana. Mungkin ada mat vulkano di sana, ya kan? Sampai ke arah Madura, sampai ke menyeberang ke Pulau Madura itu kan ada alurnya itu. Itu gimana Pak itu? Pak Amin. Jadi kalau yang kita kemarin kan terjadi juga semburan minyak di Kutisari. Ya. Misalnya di Surabaya itu. Nah, itu kan menjadi ramai sekali. Akhirnya kita bongkar data. Akhirnya jadi kita tahu bahwa sebetulnya itu di tempat semburan gas minyak dan ini dulu adalah bekas bornya Belanda yang ditinggalkan. Jadi itu Belanda sudah melakukan pengeboran di beberapa tempat, ada tempatnya, ada fieldnya istilahnya gitu. Itu bornya sangat banyak, tapi itu mendangkal dia. Nah, mungkin sekitar 200 atau 300 meter semacam gitu. Nah itu keluar lumpur tinggal lungo gitu aja, tinggal pergi. Karena memang tidak ada orang pada itu, jadi nggak masalah. Jadi itu yang jadi di daerah Kutisari, Kutianyar, Gunung Anyar segala macam itu, di situ ada bekas lapangannya Belanda tadi, termasuk yang di Karanganyar tadi. Jadi itu bekas lapangan Belanda. Jadi mereka keluar gas maupun lumpur tadi karena ada bor. Kira-kira begitu, Pak. Jadi bukan candinya itu sudah ada dulunya. Makanya tadi itu gambar animasi saya itu di situ ada daerah gundukan anti clean dari Karanganyar tadi yang ada candinya tadi saya sebutkan. Iya. Oke. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan. Memang waktunya sudah lewat ya. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pak Amin, ya, kepada Pak Denny dan semua rekan-rekan yang setia untuk sharing di webinar Mageti ini. Kita akan bertemu lagi besok ya untuk mendengarkan presentasi Pak Supartoyo tentang sesar aktif ya dan hubungannya dengan pengembangan kota barangkali nanti. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Amin Widodo. Dulu. Terima kasih. Kemudian Pak Indra Badi, terima kasih selaku moderator. Baik Bapak Ibu, ini kita mengakhiri kegiatan hari ini atau sore hari ini.
Ini diingatkan lagi juga bahwa besok kita ketemu lagi dalam waktu yang sama, pukul 4 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Dan besok ada Pak Suparto, nanti ada tidak kalah menarik lagi. Baik, sebelumnya kita foto dulu Pak ya. Ya, silakan difoto. Oh, silakan semuanya untuk dibuka videonya. Ya, siap ya. Itu ada Pak Oto. Oh, ada Pak Oto. Siap, nanti Pak Oto berikutnya. Pak Oto nggak bertanya tadi Pak Oto. Siap. Oke. Siap, lihat sini 1, 2. Oke, Pak. Lagi, ini ada 2 nih. Sekali lagi, siap 1, 2. Ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Siap, nanti dalam foto nih kita dihubungi oleh panitia. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi besok dalam waktu yang sama. Mudah-mudahan kita bisa dipanjang umurkan Pak. Kita ketemu lagi. Pak Indramadi, Amin. terima kasih nih Pak Amin, terima kasih Pak Andamadya semuanya, terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.